Hai teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025 dari seluruh Indonesia. Selamat datang kembali dalam program UPN Veteran Jakarta. Yuk kita kepoin UPN VJ. Masih dalam episode seputar kilas program studi. Dan pada sesi ini kita akan membahas program studi baru dari Fakultas Kedokteran, yaitu program studi biologi. Dan langsung kita hadirkan koordinator program studi dari biologi, yaitu Ibu Desi Purwaningsi, SPD MSI. Halo Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu gimana kabar nih? Alhamdulillah, Mbak Sasa gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, dan harus selalu semangat menyapa Betul seluruh sekali. teman-teman Camaba ya Ibu ya. Betul sekali. Ibu boleh dong sedikit perkenalan dari Ibu, seorang kaprodi dari program studi baru di FK itu, sedikit buat teman-teman Camaba begitu. Kita kenal patah ya, tak kenal maka tak Tak sayang. sayang, Jadi betul. Semoga bisa banyak yang sayang juga ya nantinya, baik ke Amin. saya atau mungkin ke prodi biologi yang memang ini adalah anak baru atau keluarga baru dari FK UPN Veteran Jakarta. Mungkin sedikit perkenalan tentang saya sendiri. Saya Desi Purwaningsi. Background saya dari IPB Biokimia, dan memang untuk di bidang pendidikan sendiri dulu saya sudah pernah mengampu atau mengajar di farmasi, dan sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk join ke Fakultas Kedokteran, dan sekarang diberi kesempatan lagi untuk join di prodi biologi. Jadi lumayan panjang nih alurnya dari farmasi, Perjalanannya ya. kedokteran lanjut ke biologi. Dan farmasi itu juga salah satu program studi baru ya Bu ya kemarin. Betul sekali, baru tapi perkembangannya sangat Pesat sekali, luar biasa memang. Kerennya farmasi di FK seperti itu. Semoga biologi juga bisa menyusul Amin. farmasi di FK tersebut. Oke, itu sedikit perkenalan tentang saya. Sebetulnya basic saya kalau tadi kan dari IPB ya. Nah, sebetulnya basic saya ini tentang protein ataupun molekuler. Nah, jadi sedikit cerita nanti ini juga akan sangat punya peran besar kenapa sih kok akhirnya ada biologi di FK UPN Veteran Jakarta ini. Mungkin kalau tadi Mbak Sasa nanya sejarahnya gimana sih Bu, kok bisa ada biologi di FK UPN Veteran Jakarta? Biasanya namanya biologi itu kan di bawah MIPA ya. Betul. Tapi ini spesial banget, dia ada di bawah kedokteran, bukan di bawah MIPA lagi. Iya. Nah, itu salah satu keunggulan atau kelebihan dari kami. Kenapa kok bisa ada biologi tadi? Jadi kenapa kok bisa ada biologi ya? Ya balik lagi yang namanya kedokteran, apalagi kedokteran di FK UPN Veteran Jakarta ini kan kita fokus ke kesehatan manusia. Nah, sebetulnya nggak cuma manusia ya, semua kesehatan pun pasti basic ilmunya adalah biologi. Nah, untuk menopang itu kita punya sedikit cerita juga tentang Fakultas Kedokteran. Kita punya beberapa program studi, ada S1 Kedokteran, Profesi Kedokteran, spesialis dan spesialis radiologi, dan juga S2 biomedis, dan S1 farmasi. Nah, semuanya itu berhubungan nih sama makhluk hidup. Jadi sebagai basic sainsnya untuk lebih memperkuat lagi, maka dibuatlah biologi ini. Karena sebetulnya dari sedikit pengalaman yang saya dapat, ketika kita nggak tahu basicnya seperti apa, maka kita mau mengembangkan sesuatu itu susah. Kayak misalnya mau bikin roti. Oh, roti kalau ditambah ragi nanti bisa ngembang atau rasanya jadi asem. Kalau kita nggak tahu, oh kalau ada ragi ternyata ngembang ya. Oh kalau ragi yang kelamaan ternyata jadi asem ya. Jadi kita nggak bisa nih bikin, oh saya pengen roti yang ngembangnya gede banget, atau yang asamnya sedikit tapi dia tetap ngembang. Nah, jadi memang diperlukan banget nih basic science untuk menopang prodi-prodi kesehatan yang lainnya. Dan terbitlah biologi Akhirnya ini. terbitlah biologi ini. Oke. Gitu. Itu Dan- sedikit sejarah tentang biologi. Ya, dan itu sudah masuk menjadi kelebihan dan keunggulan. Selain itu Bu, selain membahas tentang basicnya itu, ada nggak kelebihan atau keunggulan lain dari prodi baru ini? Iya, oke. Kalau kelebihan atau keunggulan banyak banget sebetulnya kelebihan atau keunggulan tadi. Yang pertama, kita ada di bawah FK, artinya biologi kita lebih ke biologi kesehatan. Nah, terus kenapa sih kok harus milih biologi di FK UPN Veteran Jakarta? Di kampus lain kan ada UI misalnya, bener UI udah punya biologi, mungkin IPB juga ada. Tapi balik lagi, keunggulannya apa sih biologinya di FK UPN Veteran Jakarta? Nah, biologi di FK UPN Veteran Jakarta ini salah satu keunggulannya adalah dia di bawah FK, berarti sedikit banyak konsentrasi kita akan lebih fokus ke kesehatan. Biasanya kan kalau kita bicara tentang biologi mungkin isinya tentang tumbuhan, tanaman, hewan, mikroba. Nah, tapi di biologi FK UPN Veteran Jakarta ini karena di bawah kedokteran, tentunya kita akan lebih fokus ke biologi yang berhubungan dengan kesehatan atau yang berhubungan dengan medis. Itu salah satu keunggulannya.
Lalu benar nggak sih kalau memang kita akan lebih fokus ke medis? Betul, tapi balik lagi, kami juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama konsorsium biologi Indonesia. Mereka tuh menekankan banget, boleh kalian dibawa FK, tapi jangan lupa poin penting dari biologi. Nah, artinya poin penting biologinya tetap dapet, cuma nanti kita akan ada apa ya namanya, peminatan ke arah kesehatan. Sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan kami, Bapak Dokter Taufik, ya beliau menyampaikan bahwa nanti akan ada peminatan di biologi ini, kurang lebih ada 3 peminatan. Yang pertama itu tentang neuroscience, yang kedua tentang nutrigenomik, yang ketiga tentang genomik klinis atau genomik molekuler. Sebetulnya ketiga itu berhubungan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Basicnya apa sih Bu? Atau sedikit kenalan tentang diri saya basicnya tentang protein ataupun molekuler. Nah, ini juga peminatan kita juga mayoritas tentang molekuler. Kenapa sih kok harus tentang molekuler ataupun yang lainnya? Karena sebetulnya molekuler ini memang sedang sangat berkembang sekali untuk kehidupan kita ke depannya nanti. Bener nggak sih molekuler itu berkembang banget? Banget. Jadi kalau memang ditanya molekuler itu apa? Emang bener itu penting banget atau urgent banget untuk kehidupan di masyarakat ini? Sangat penting sekali. Mungkin kita kemarin masih baru sekali yaitu tentang kasus COVID-19. Nah, di kasus COVID-19 di situ bisa dibilang kita cukup chaos ya. Di Indonesia cukup chaos yang menghadapi COVID-19, bahkan dulu sampai banyak sekali pasien-pasien yang ditolak saking penuhnya rumah sakit tersebut. Nah, lalu hubungannya apa? Nah, jadi salah satu poinnya di genomik klinis tersebut, salah satu konsentrasi kita nanti akan kita gunakan untuk deteksi penyakit. Jadi harapannya bisa mendeteksi penyakit lebih dini, lebih cepat. Ya, kita akan lebih konsentrasi ke arah sana. Salah satunya itu. Nah, artinya memang molekuler itu sangat penting sekali. Bahkan sampai pembuatan vaksin. Kemarin kan juga sempat buat vaksin, tapi memang banyak vaksin. Versi vaksin banyak sekali ya. Ada mulai ya cukup banyak lah, dan memang mayoritas vaksin yang kita gunakan vaksin dari luar negeri. Nah, dari Indonesia masih sangat sedikit sekali. Nah, jadi ya, dan dalam proses pembuatan vaksin tersebut sedikit banyak kita juga akan menggunakan molekuler tersebut. Salah satunya itu. Lalu untuk poin berikutnya, mungkin sekarang ini kebetulan saya nggak tahu kenapa ya di FYP saya tuh mulai keluar nih yang namanya pola hidup sehat, nutrigenomik. Mungkin Mas Yasa juga pernah dengar nutrigenomik. Atau sekarang ini kalau kita lihat artis-artis mungkin ya, mereka tuh udah mulai memeriksakan genetik mereka, terus mereka mau cari tahu, dok sebenarnya saya ini punya potensi penyakit kemana ya, saya boleh makan protein ini berlebih nggak ya, saya boleh makan ini berlebih nggak ya. Sekarang ini kebetulan cukup sering muncul gambar-gambar seperti itu. Bahkan waktu saya ngobrol dengan Pak Dekan, beliau juga menyampaikan, iya Bu, saya juga kemarin baru melakukan cek tersebut, kalau nggak salah di Singapura atau di Malaysia. Artinya memang sebetulnya masyarakat Indonesia sekarang sudah konsen ke arah sana. Tapi memang di Indonesia belum cukup memadai mungkin ya, mulai dari tenaga ahlinya, mulai dari fasilitasnya. Nah, kita di biologi ini mulai memandang ke depan, wah ternyata memang prospeknya ke depan pasti akan ada. Nah, prospeknya jadi hal yang penting. Iya, betul sekali, karena balik lagi yang namanya nutrisi, semua orang pasti pengen sehat. Nah, untuk mengetahui sebetulnya saya butuhnya apa, mengantisipasinya kita melakukan screening dari awal. Salah satunya tadi dengan nutrigenomik. Nah, untuk peminatan yang ketiga yaitu tentang neuroscience. Kebetulan sekali neuroscience ini merupakan salah satu bidang dari beberapa dosen di Fakultas Kedokteran seperti Dr. Veda. Mungkin banyak yang kenal juga dengan beliau, atau dengan kami juga Bapak Dr. Taufik. Beliau juga merupakan dosen-dosen ataupun dokter-dokter yang concern di bidang saraf ataupun neuroscience. Nah, jadi kenapa sih kok itu jadi satu hal yang cukup penting? Sangat penting sekali, karena balik lagi sekarang kita sering melihat anak-anak kok mulai susah diatur, mulai nakal, atau mungkin pribadi orang yang kalau kita dengar kan ada Gen Z, milenial, kok bisa ada sampai pengelompokan kayak gitu. Sebetulnya ada apa sih? Emang ada salah apa antara Gen Z atau milenial? Nah, sebetulnya
Di situ kita bisa mengetahui bagaimana sih perilaku manusia, memperbaiki perilaku manusianya nanti seperti apa. Ya tentu saja ketika perilakunya membaik, harapannya kesehatan mentalnya juga baik, kesehatan fisiknya juga akan jauh lebih baik. Jadi kita punya 3 concern tadi, neuroscience, nutrigenomic, dan juga genomic klinis ataupun genomic molekuler. Wow, sangat detail sekali sih pembahasan Ibu, dan semoga sebenarnya ya kalau saya sih sebenarnya mendengarkannya tuh karena orang awam ya, anak komunikasi, mendengarkan hal ini kayak tercengang sekali gitu, tapi cara penjelasan Ibu tuh sangat menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami begitu. Semoga nanti Camaba tahun 2025 ini banyak ya yang langsung minat memilih biologi. Amin. Karena kita melihat dari basicnya kenapa Iya. biologi ini ada di UPN. Betul Seperti sekali. itu. Baik Ibu, untuk mata kuliah unggulan yang diberikan nantinya oleh program studi baru ini tuh kurang lebih apa saja sih Bu? Oke, untuk beberapa mata kuliah unggulan karena kita tadi punya 3 peminatan itu, tentu saja mata kuliahnya juga akan mengarah ke ketiga peminatan tersebut. Salah satunya aja nih, misalnya ada neuroscience. Neuroscience di situ nanti kita akan belajar tentang saraf. Kebetulan kita punya lab terpadu di Merce, mungkin Mbak Sasa juga tahu ya di sana ya, di Merce, dan alatnya juga cukup menunjang. Kemarin juga mungkin Mbak Sasa ikut juga tes di sana, yang kita ditempelin kabel banyak sekali. Jadi kita tahu nih, saya tingkat stresnya dan lain sebagainya tuh gimana. Nah, jadi itu salah satunya mata kuliah yang akan kita ambil tentang neuroscience. Praktikumnya juga ada karena memang alat-alat kita untuk tentang sistem saraf memang cukup menunjang, salah satunya tadi. Dan kita juga bisa mengetahui kesehatan mental dari denyut jantung, dan alhamdulillah kita punya alatnya juga, jadi memang insya Allah cukup menunjang. Lalu untuk mata kuliah yang lain, kebetulan di FK itu ada lab stem cell. Nah, ada lab stem cell. Mungkin kemarin sempat ngobrol sama beberapa anak SMA, kalian tahu nggak sih tentang stem cell? Ternyata banyak yang nggak tahu tentang stem cell. Kak Sasa tahu nggak tentang stem cell? Tentang ya banyak masih kurang paham juga sih Bu sebenarnya. Makanya itu kan kenapa kita itu harus lebih menjual lagi nih tentang stem cell yang ada di UPN Veteran Jakarta. Sekitar kita pun juga masih banyak yang nggak tahu Bu bahwa kita tuh memiliki alat stem cell di UPN. Iya betul, kita di FK UPN Veteran Jakarta sebetulnya ada lab stem cell, meskipun yang namanya laboratorium pasti ada plus minusnya ya. Mungkin kita punya alat ini tapi di alat yang lainnya kita nggak punya, tapi balik lagi yang jelas kita punya bahan dasar yang memang dibutuhkan. Salah satunya di lab stem cell kita ada ELISA yang tentunya itu bisa menunjang beberapa perkuliahan yang ada di FK UPN Veteran Jakarta. Balik lagi mungkin karena kemarin sempat ngobrol sama anak-anak SMA, dia bingung stem cell itu apa ya Bu ya, itu buat apa ya Bu ya, kok saya antara pernah denger dan nggak pernah denger. Oke. Kalau pengen tahu tentang stem cell, tentu saja silakan join di FK UPN Veteran Jakarta. Jadi Ibu nggak spill di sini ya tentang stem cell itu apa? Iya. Kalau penasaran silakan nanti join, boleh join. Tapi biar lebih penasaran lagi nih, saya akan sedikit cari sharing tentang fungsinya apa sih stem cell itu. Kebetulan kita punya salah satu mitra tentang stem cell tersebut. Nah, di situ stem cell yang mereka kembangkan digunakan untuk kecantikan. Nah, apalagi sekarang ini kan kita tahu ya, namanya cantik itu harus biasanya identik dengan mahal dan menyakitkan ya. Nah, jadi di sini salah satu terapi untuk menjaga kecantikan kita bisa menggunakan stem cell. Awet muda bisa pakai stem cell. Nah, selain itu buat kesehatan. Nah, sekarang ini lagi dikembangkan banget untuk terapi pengobatan tentang stem cell. Sedikit mengulik cerita dari salah satu founder rumah sakit yang bergerak di bidang stem cell khususnya kanker, dan kebetulan beliau juga salah satu dosen di UPN Veteran Jakarta. Mungkin ada yang kenal dengan Dokter Karina. Nah, beliau merupakan sering jadi narasumber kalau kita ada betul acara-acara sekali. kesehatan. Itu merupakan salah satu dokter yang menginspirasi saya juga sebetulnya, karena niat beliau memang sangat mulia sekali. Beliau memang ingin membuat rumah sakit yang bisa menyembuhkan orang. Karena sedikit cerita, kebetulan saya pernah mendampingi kerabat saya yang beliau kena kanker gitu ya. Kena kanker dan setiap berapa menit sekali langsung merintih kesakitan, karena memang sakit yang betul-betul mungkin ya susah dibayangkan gitu sakitnya. Artinya sampai sebegitu parahnya orang kena penyakit kanker. Dan Dokter Karina menyampaikan juga, Bu, saya punya satu pasien nih Bu. Pasien tersebut waktu datang ke saya, dia pakai kursi roda karena kankernya udah menyebar kemana-mana sampai dia nggak bisa jalan. Nah, tapi begitu masuk ke klinik beliau, walau alam apa yang beliau lakukan, yang jelas salah satunya menggunakan metode stem cell tersebut,
alhamdulillah setelah terapi beberapa kali, akhirnya si pasien tersebut bisa jalan. Iya, dan mungkin kita ketahui bahwa kanker itu biasanya kalau kita dengar kata-kata kanker mungkin mental si pasien langsung down ya, wah aku kena kanker nih, wah kena kanker jangan-jangan bisa sembuh nggak ya, biasanya kan langsung identik dengan, waduh umurnya tinggal sebentar lagi nih. Nah ternyata kita punya nih sedikit angin segar, disampaikan kisah nyata sebetulnya itu, sampai saya ditunjukkan, coba lihat Bu di sini kankernya udah menyebar sampai kemana-mana, tapi alhamdulillah dengan terapi yang kita berikan, si pasien tersebut jadi lebih baik, taraf hidupnya bisa meningkat gitu. Bahkan dia bisa sampai jalan, yang tadinya datang naik kursi roda, sekarang dia udah bisa jalan sendiri. Meskipun ya pasti masih belum bisa berjalan dengan normal 100%, tapi alhamdulillah bisa mengurangi rasa sakit, meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadi ya cuma bisa duduk di atas kursi roda, sekarang bisa jalan-jalan. Nah, itu salah satu manfaat tentang stem cell. Jadi kalau memang ada yang penasaran, aduh apa ya stem cell ya, kira-kira selain buat kanker, buat kecantikan bisa buat apa lagi ya. Jadi silahkan join di prodi baru biologi FKUPFI. Iya, Keren juga Ibu ya marketingnya. Oke Ibu, tadi kan ada beberapa juga Ibu sempat spill profil lulusan begitu ya, mungkin jauh lebih mengerucut lagi gitu, profil lulusan yang ditargetkan dari prodi baru ini seperti apa saja? Iya, oke, makasih Mbak Sa pertanyaannya. Sebetulnya bukan Mbak Sasa aja sih yang nanya tentang profil lulusan, tapi hampir semua orang tua mungkin atau calon mahasiswa, mereka tuh nanya, biologi nanti kalau udah selesai mau jadi apa ya Bu ya? Kita mau kerja apa ya? Kalau kedokteran kan jelas ya, oh udah selesai saya mau jadi dokter spesialis A, B, C atau apa bener gitu. banget. Nah, kalau biologi itu apa? Nah, kalau biologi mau jadi apa ya? Nah, gitu. Biologi banyak sekali. Kenapa kok bisa banyak sekali? Balik lagi, itu adalah basic science, ilmu dasar. Artinya semua yang berhubungan dengan makhluk hidup pasti dia akan berhubungan juga dengan biologi. Jadi kita mau menyasar ke arah sana juga bisa. Tapi kalau kita berbicara tentang profil lulusan, banyak juga yang bisa yang nantinya akan apa ya Mbak bicaranya. Saya juga jadi bingung nih menyampaikannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang profil lulusan, kita punya sebetulnya gambaran lulusan kita nanti mau jadi apa sih. Salah satunya bisa jadi peneliti. Balik lagi kita di bawah FK pastinya ini berhubungan dengan dunia medis. Salah satunya bisa nanti meneliti di bidang medis seperti tadi yang saya sampaikan tentang pembuatan vaksin. Bahkan kemarin salah satu stakeholder ataupun rekan kami yang kami undang untuk sharing, untuk bertukar pikiran. Beliau adalah salah satu ilmuwan di Indonesia yang menjadi salah satu orang juga yang terpilih untuk pembuatan vaksin COVID tersebut. Artinya ya biologi ini memang sangat dibutuhkan sekali. Salah satunya tadi kalau memang mau jadi ilmuwan ya bisa banget karena memang sangat dibutuhkan sekali basic science seperti itu. Lalu kemarin kami juga sempat ngobrol juga dengan salah satu founder dari sebuah perusahaan. Beliau juga menyampaikan biologi itu peranannya sangat banyak sekali Bu, terutama untuk bidang kesehatan, di bidang molekuler, karena memang kami di perusahaan kami, kebetulan perusahaannya bergerak di bidang bioteknologi, kami sangat butuh sekali orang biologi yang mengerti tentang molekuler, yang mengerti tentang makhluk hidup, yang bisa menggunakan alat-alat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang profil lulusan ya tadi cukup banyak, salah satunya tadi peneliti, bisa peneliti di bidang kesehatan ataupun di bidang non medis sebetulnya, karena balik lagi kita ini adalah program studi biologi. Jadi yang kita pelajari tentang biologi plus bonusnya tentang kesehatan tersebut. Lalu masih bonusnya banyak banget sebenarnya Mbak. Karena memang di bawah FK ya, jadi bonusnya memang banyak banget. Nah, lalu di sini Pak Dekan sebetulnya menekankan banget nih, lulusan biologi diusahakan bisa memiliki jiwa entrepreneur atau jadi biopreneur. Iya, kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat di TV di beberapa tayangan itu banyak sekali PHK. Bahkan industri yang gede banget yang udah bertahun-tahun kok tahu sekarang dia mengklaim dirinya pilot sampai PHK ribuan orang. Nah, jadi di mana-mana betul banget. Nah, jadi supaya lulusan kami nggak bingung nanti mau kerja apa ya, cari kerja kok susah ya, saingannya kok banyak banget ya. Akhirnya ya kita bekali juga lulusan kami dengan tadi jiwa entrepreneur tadi. Harapannya biar nanti ketika mereka lulus mereka bisa mengaplikasikan atau mereka itu bisa menerapkan ilmu biologi untuk tadi berwirausaha ataupun membuat industri yang baru. Kebetulan kemarin salah satu stakeholder kami lulusan S1 biologi dan dia
sebelum dia lulus dia itu sempat membuat salah satu PT. Nah, jadi dari mahasiswa nih mereka dia sudah punya gambaran, oh saya mau bikin PT ini atau industri ini. Dan ketika beliau lulus, PT atau perusahaan tersebut semakin berkembang lagi. Nah, jadi beliau menitip pesan kepada kami. Jadi harapannya nanti lulusan dari S1 biologi khususnya di FK UPN Veteran Jakarta ini mereka memiliki jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur yang seperti apa sih? Jiwa entrepreneur yang mereka tahu di masyarakat itu lagi butuh apa. Dan setelah mereka tahu kebutuhan masyarakat, gimana cara mencari solusinya. Karena sedikit cerita dari beliau, sebetulnya mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini tidak kurang kreatif, artinya mereka tuh udah cukup kreatif ya, tapi wadahnya aja iya sebenarnya. betul, wadahnya, dan terkadang mereka nggak bisa menempatkan. Masyarakat di Indonesia mungkin target market kita yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, tapi mereka fokus ke kreativitas mereka yang sangat maksimal sekali. Salah nggak sih? Nggak salah sebetulnya. Kurang tepat aja gitu ya Bu ya? Iya, karena target market kita yang mana, yang gitu. Jadi kemarin kami ketika sharing session dengan salah satu stakeholder diberi penekanan seperti itu. Kita mungkin bisa membuat produk yang sangat bagus sekali, tapi kita balik lagi itu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat nggak sih? Nah, itu salah satu kelebihan di prodi kami. Nanti lulusan kami tentunya akan dibekali dengan jiwa entrepreneur. Profil lulusannya semoga bisa menjadi bio entrepreneur mungkin ya namanya ya. Biopreneur. Iya, biopreneur yang harapannya bukan jadi pegawai tetapi bisa membuka lapangan usaha. Membuka lapangan kerja, betul sekali. Wow, keren sih Bu ya. Jadi memang banyak sekali ya profil lulusan yang menjadi target dari program studi baru dari FK ini betul. gitu ya. Oh ya, satu lagi Mbak mau nambahin sedikit. Kalau misalnya apalagi kan sekarang mungkin banyak sekali beberapa teman tuh sempat cerita, saya tuh nggak pintar ngomong, saya tuh nggak pintar sosialisasi, saya tuh tipe orang yang asik dengan diri sendiri sampai saya tuh nggak bisa berpikir kreatif. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang profil lulusan, bisa nggak sih kalau misalnya saya pengen jadi pegawai aja, nggak jadi yang lainnya? Bisa sebetulnya. Kebetulan kemarin kami juga baru ngobrol-ngobrol dan ternyata ketika kami coba ulik-ulik peraturan dari Kemenkes atau dari pemerintah, di situ juga ada mereka menyebutkan bahwa di KMK Kemenkes mereka membutuhkan lulusan S1 biologi. Artinya kalaupun mungkin biasanya kan yang namanya PNS identik dengan jadi PNS atau yang lainnya. Nah, jadi kalau memang mau jadi pegawai negeri bisa juga menyasar ke sana. Ada formasinya. Betul, ada formasinya karena di Kemenkes juga mengalokasikan. Dan kalaupun mau bekerja di tempat lain juga bisa, mau jadi pendidik juga bisa, mau sharing, mau jadi dosen mungkin untuk bisa juga ya, banyak lah ya Bu. Yang penting ya aktif juga buat nanya ke dosen, ke pegawai-pegawai di FK UPN VJ ya Bu ya. Iya betul banget. Bu, tapi ini sebenarnya di luar list pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti gelarnya apa sih Bu? Kalau adiknya sudah lulus menjadi wisudawan? Iya, gelarnya sama seperti sarjana biologi yang lainnya yaitu SSI, sarjana sains. Jadi sebenarnya Mbak Sasa kita tuh punya yel-yel. Oke. Boleh Bu, apa yel-yel? Yel-yel atau apa ya? Karena kita di UPN Veteran Jakarta kan identik dengan bela negara ya. Betul. Iya, jadi yel-yelnya juga nggak jauh-jauh dari bela negara. Jadi kalau ada yang nanya siapa kita jawab saintis untuk negeri. Salam bela negara. Oh, jadi udah ada ya saintis untuk negeri. Oke, kita coba ya Bu. Tadi apa ininya untuk yang awal? Siapa kita? Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Saintis untuk negeri. Salam bela negara. Wow, keren banget. Jadi baru berdiri udah ada yel-yel. Jadi memang kita bisa melihat semangat baru ya dari prodi baru biologi ini gitu, dari di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Baik Ibu, ini kan kita melihat prodi biologi ini adalah prodi yang baru banget ini dibuka dan kita membukanya baru di seleksi mandiri ini, begitu. Betul banget, Mbak. Di SNBP dan SNBT UTBK itu tidak ada. Nah, apakah prodi biologi ini sudah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra baik di dalam maupun luar negeri begitu, Bu? Iya. Jangan khawatir tentang kerjasama karena balik lagi kita di bawah FK di mana usianya udah cukup tua nih, udah 30 tahun lebih. Jadi kalau kita berbicara tentang udah 30 tahun berarti pengalamannya udah banyak, pasti jejaringnya juga sudah banyak, jadi sudah nggak diragukan lagi. Mau di dalam di luar negeri insya Allah ada. Nah, jadi kalau untuk di dalam negeri sendiri kita punya
kerjasama juga dengan beberapa instansi seperti UI, IPB, ITB, itu rumah sakit, karena memang kita di bawah FK rumah sakit. Kita juga banyak kerjasama dengan rumah sakit RSPAD, yang kita tahu bahwa itu adalah rumah sakit rujukan para pejabat ya, RSPAD, Klinik Hyandra, rumah sakit di sekitar Jabodetabek tentunya. Dan mohon doanya juga Mbak Sasa dan teman-teman yang lain, insya Allah sebentar lagi FK juga akan membuat rumah sakit sendiri. Wow, luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan online untuk Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Emang benar-benar ini melejit banget ya Bu. Dari sebelum-sebelumnya banyak prodi baru dari FK itu memang sudah menjadi fakultas yang memiliki satu peminat terbanyak dan saintek yang terfavorit gitu. Walaupun kita memang belum ada spesialisnya ya Bu ya. Jadi maksudnya baru spesialis radiologi. Ya, cuman sebelum-sebelumnya itu kita belum ada, jadi baru dokter umum itu peminatnya udah banyak banget. Gitu, dan kita akreditasinya udah unggul untuk FK sendiri gitu. Nah, kalau untuk biologi karena memang masih baru, izin menambahkan ya Ibu ya, karena memang masih baru, jadi memang akreditasinya belum ada teman-teman, baru izin operasional. Nanti ketika sudah ada lulusannya, insya Allah semakin bagus lagi, nah nanti akan reakreditasi, kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Betul. Kalau berbicara tentang akreditasi, kita di fakultas kita akreditasinya sudah baik dan untuk di tahun ini sebetulnya kita sedang melakukan akreditasi, sedang menyusun untuk akreditasi internasional. Iya, jadi ya pasti kurikulumnya pun akan mengikuti kakak-kakaknya yang memang sudah mengarah ke internasional, kurang lebih seperti itu. Dan untuk akreditasi sebetulnya nanti akan kita mulai ajukan akreditasi di tahun kedua. Jadi insya Allah nanti sebelum ada lulusan pun kita sudah punya label akreditasinya apa. Aduh Bu, ini seru banget sih sebenarnya bincang-bincang kita terkait biologi yang ada di FK UPN VJ. Sebenarnya kita masih ingin mengulas lebih dalam lagi sih terkait biologi. Karena basicnya aja itu sudah bikin orang-orang seperti saya dan teman-teman yang kiranya bukan dalam rumpun IPA itu tertarik begitu tentang biologi yang ada di FK UPN VJ. Baik Ibu, ini mungkin sebelum kita tutup dengan resmi, mungkin ada closing statement dari Ibu atau kalimat kata-kata ajakan begitu untuk teman-teman camaba dari seluruh Indonesia untuk memilih biologi FK UPN. Iya, oke, terima kasih Mbak Sasa untuk closing statement-nya. Mungkin sedikit saja dari saya. Balik lagi, kenapa sih kok harus pilih biologi di FK UPN Veteran Jakarta? Seperti yang disampaikan tadi bahwa kami punya beberapa keunggulan. Salah satunya kami memiliki 3 peminatan, neuroscience, nutrigenomik, dan juga genetika molekuler ataupun genetika klinis yang sekarang ini sedang berkembang. Mari join di biologi FK UPN Veteran Jakarta dan jadikan dirimu lebih bermanfaat bagi banyak orang. Siapa kita? Saintis untuk negeri. Salam bela negara. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Desi untuk insight-nya yang sangat luar biasa sekali untuk menyapa teman-teman camaba dari Sabang sampai dengan Merauke. Semoga untuk pembukaan di seleksi mandiri hari ini pukul 15.00 WIB nanti mulai hari ini ya Mbak? Mulai hari ini sampai insya Allah kalau nggak salah Kak Sasa itu 4 Juni. Oh iya, 1 minggu kurang lebih ya Mbak? Iya, 1 minggu kurang lebih gitu. Jadi mudah-mudahan peminatnya juga tidak kalah dengan prodi-prodi yang ada di FK lainnya Ibu ya. Iya, betul sekali. Semoga ayo mumpung masih ada kesempatan untuk bisa join, silahkan bisa join karena memang kuota kita buka terbatas. Iya, terbatas. Ibu hafal berapa kuotanya yang dibuka? Iya, kurang lebih ada hanya 30 saja. Hanya 30 saja. Bismillah saja. Semoga kalau memang teman-teman berminat masuk di prodi baru UPN Veteran Jakarta yaitu di biologi di bawah naungan Fakultas Kedokteran, yuk langsung pilih program studi biologi di seleksi mandiri UPN Veteran Jakarta. Ibu sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman dimanapun kalian berada sudah menyaksikan podcast atau program dari Yuk Kita Kepoin UPN VJ di episode kilas tentang program studi di UPN Veteran Jakarta. Saya Disa Priantini Kusuma, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di beberapa podcast selanjutnya. Bye-bye. Iya, terima kasih. Ibu terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih.